Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dalam pikiran Zhu Hengyu, di atas Tuhan, itu harus abadi dan tidak bisa dihancurkan. Seberapa kuat Tuhan, bahkan jika Anda terluka, Anda dapat dengan mudah pulih. Namun nyatanya, ketika Zhu Hengyu akhirnya menyelesaikan riset pasarnya di Pulau Jitan, ia terkejut mengetahuinya. Tuhan tidak terluka, tidak sakit, itu adalah fantasi murni. Nyatanya, Tuhan tidak hanya akan terluka, sakit, dan bahkan diracuni. Selain itu, kemungkinannya 10 juta kali lebih tinggi daripada orang biasa. Berbicara secara relatif, kebanyakan orang biasa itu sehat. Paling banter, itu hanya tingkat kesehatan yang berbeda. Bahkan jika Anda sakit, pada dasarnya Anda akan sembuh jika Anda hanya membeli obat yang berdampingan. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan tidak akan terluka saat menunggu. Tapi sekali terluka, itu adalah luka yang parah. Jangan katakan apa-apa lagi. Ambil 3 nenek moyang kuno sebagai contoh, dalam hidup mereka, 99,99% dari waktu mereka terluka. Sebelum cederanya pulih sepenuhnya, pertempuran besar berikutnya terjadi. Mereka harus memasuki medan perang lagi dengan luka mereka, berjuang mati-matian. Setelah pertempuran, dia terluka parah lagi dan tertidur tanpa akhir. Faktanya, ini semua adalah hal-hal yang masuk akal. Para dewa, dan iblis sebenarnya tertidur sepanjang waktu. Alasan tidur nyenyak adalah untuk menyembuhkan luka. Walaupun kekuatan Lord memang kuat, tapi kekuatan Lord pasti kuat, tapi lawan mereka juga sangat kuat, bahkan lebih kuat lagi. Sekalipun Tuhan tidak akan terluka atau sakit saat menunggu, sekali dia terluka atau sakit, itu bukanlah luka ringan atau penyakit ringan, sangat merepotkan untuk dirawat. Di Pulau Altar tempat Zhu Hengyu berada, ada lebih dari 300.000 orang suci yang hidup. Di antara dewa-dewa ini, sebagian kecil berasal dari langit dan bumi tempat Zhu Hengyu berada. Namun, sebagian besar dewa berasal dari dunia lain di sekitar Pulau Altar. Di antara lebih dari 300.000 orang suci, lebih dari 200.000 orang kudus telah berburu dengan berbagai armada. Lebih dari 100.000 dewa suci yang tersisa berada di pulau itu. Alasan untuk tinggal di sini bukan karena mereka tidak ingin menjelajah. Banyak dari mereka berlatih dalam retret. Banyak juga orang yang sedang istirahat. Namun, kebanyakan dari mereka memulihkan diri di pulau itu karena luka-luka mereka. Menghadapi pasar yang begitu besar, Zhu Hengyu sedikit linglung. Tentunya tidak ada hal yang bisa menyakiti Tuhan itu sederhana. Ambil racun sebagai contoh. Tuhan telah lama abadi, dan tidak ada racun yang diserang. Menunggu toksin itu, Tuhan langsung kebal terhadapnya. Namun, para biksu yang mengambil jurusan racun itu berbeda. Setelah diracuni oleh mereka, belum lagi melihat darah di tenggorokan, pasti seperti belatung tarsal dan tidak bisa dikeluarkan. Hukum racun juga merupakan salah satu dari 3.000 hukum. Jika Anda terus membagi, di bawah hukum racun, Anda dapat membagi 3.000 cabang. Setiap racun memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap racun memiliki larutan yang berbeda. Satu keracunan saja sudah sangat merepotkan. Terlebih lagi, masih banyak luka lainnya, seperti jiwa, roh, del. Setelah perawatan, itu menjadi lebih merepotkan. Di dunia suci, ada teorema semacam itu, untuk memecahkan lonceng, Anda harus mengikat lonceng. Begitu Anda terluka atau keracunan, sulit untuk menyembuhkan diri sendiri. Tidak ada gunanya menemukan dewa lain. Siapapun yang menyebabkan Anda terluka atau keracunan akan dirawat oleh seseorang. Itu tidak berfungsi sama sekali jika digantikan oleh dewa suci lainnya. Akibatnya, hampir 100.000 dewa suci ditimbun di Pulau Altar. Mereka semua menderita luka yang berbeda karena berbagai alasan. Di antara mereka, ada lebih dari 3.000 orang suci yang benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya karena luka mereka. Meskipun orang bijak lain juga terluka, mereka bisa mendapatkan kembali kekuatan tertentu setelah masa kultivasi. Saat itu, mereka bisa mengikuti kapal perang dan pergi bertualang. Setelah 3 bulan melakukan riset pasar, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. Pot emas pertama di Sea of Chaos diperoleh dari sini. Dalam 3 tahun berikutnya, Zhu Hengyu mengembara di Pulau Altar. Karena tidak ada reputasi, Zhu Hengyu hanya bisa datang berkunjung atas inisiatifnya sendiri, jadi dia merekomendasikan dirinya sendiri. Dalam hal biaya, Zhu Hengyu telah berulang kali ditimbang. Berdasarkan pendapatan tahunan per kapita Pulau Jitan, harga yang wajar telah ditetapkan. Biaya setiap perawatan adalah 100.000 kristal suci. Ini setara dengan penghasilan seorang suci biasa selama 100 tahun penuh. Setelah latihan, Zhu Hengyu menemukan kelebihan dan kekurangan Huitian. Yang disebut kembali ke surga sebenarnya adalah membiarkan tubuh tempur lawan kembali ke masa lalu dan kembali ke sebelum cedera. Keuntungannya adalah dapat mengobati semua cedera tanpa perbedaan.
Tidak peduli cedera apa yang diderita lawan, teknik mengembalikan surga dapat langsung menyembuhkannya. Kerugiannya adalah ada batasan waktu. Jika lawan terluka, itu terlalu lama. Jika sudah lama, itu di luar simpul waktu kembali ke surga. Kemudian, kali ini, teknik surgawi tidak dapat menyembuhkan semuanya sekaligus. Tapi itu harus dibagi menjadi beberapa kali, sedikit demi sedikit mundur. Kembalinya Zhu Hengyu ke surga membutuhkan 36 jam sebelum dapat dilakukan sekali. Bahkan di kabin waktu di mana waktu dipercepat hingga 100 kali, dibutuhkan hampir setengah jam untuk melakukan satu kali. Jika saat cedera lawan terlalu lama. Jadi, butuh beberapa bulan untuk merawat satu pasien saja. Ini jelas tidak hemat biaya. Waktu Zhu Hengyu sangat berharga. Tidak mungkin dia membuang banyak waktu di sini. Karena itu, Zhu Hengyu tidak punya pilihan selain memilih lebih dari 300 dari lebih dari 3.000 bangsawan untuk perawatan. 300 bangsawan ini semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka terluka dalam waktu singkat. Apalagi waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan sangat lama. Dan yang terpenting, mereka semua memiliki kapal perang kacau mereka sendiri. Layak, sangat kaya. Hanya orang-orang seperti itu yang mau dan mampu membeli harga tinggi. Itu adalah orang suci biasa. Bahkan jika mereka mau, mereka tidak mampu membayar harga tinggi. Tidak ada cara untuk menghasilkan 100.000 kristal suci yang kacau balau. 3 tahun berlalu dengan cepat. Dalam 3 tahun, Zhu Hengyu tidak hanya menyembuhkan lebih dari 300 orang suci. Apalagi, persahabatan tertentu terjalin dengan mereka. Orang-orang seperti Zhu Hengyu yang memiliki keahlian bersedia berteman. Laut kekacauan ini sangat berbahaya, dan teman-teman seperti Zhu Hengyu, semua orang membutuhkannya. Dan Zhu Hengyu juga mengandalkan keterampilan untuk awalnya membangun lingkarannya sendiri. Tetapi untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak tersedia di lingkaran ini. Namun dari perspektif pembangunan, lingkaran ini sangatlah penting. Setelah merawat lebih dari 300 orang suci, Zhu Hengyu memperoleh lebih dari 30 juta kristal kekacauan. Dengan uang, semuanya mudah diucapkan. Di Pulau Altar, Zhu Hengyu memilih ruang terbuka dan mendirikan rumah guanya sendiri, rumah Raja Iblis. Di rumah besar, berkat adalah hukum percepatan waktu. 1 tahun berlatih di sini setara dengan 100 tahun berlatih di luar. Adapun kekayaan kekuatan aslinya, tidak perlu dikhawatirkan. Kekuatan asli di sekitar altar jalan adalah yang terkuat. Lanjut, keempat gadis itu semuanya akan memasuki keadaan tertutup. Sampai dia telah mengembangkan prinsip-prinsip utamanya ke ranah pertempuran, maka bicarakan tentang langkah selanjutnya. Tetapi untuk saat ini, bahkan jika ada rumah waktu yang berakselerasi 100 kali lipat, keempat gadis itu masih membutuhkan banyak waktu untuk berkultivasi dengan giat. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak ada yang tahu. Jangan bicara tentang Zhu Hengyu. Bahkan keempat gadis itu sendiri tidak begitu jelas. Hal semacam ini sama sekali tidak aneh. Sama seperti Zhu Hengyu, tubuh pertempuran giok rohnya sekarang adalah alam suci yang besar. Tetapi Anda harus bertanya padanya kapan dia akan menerobos alam suci agung dan menjadi yang maha kudus. Zhu Hengyu sendiri tidak tahu. Mungkin setahun, mungkin 10.000 tahun, mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Hal semacam ini sama sekali tidak mungkin. Tentu saja, dalam 3 tahun terakhir, Zhu Hengyu tidak sepenuhnya menghasilkan uang. Bagi Zhu Hengyu, yang disebut penyembuhan sebenarnya adalah pelepasan kembali ke surga. Dan untuk menggunakan teknik surga kembali itu hanya lambaian tangan. Oleh karena itu, bagi Zhu Hengyu, dia sebenarnya berlatih hampir sepanjang waktu. Setelah 3 tahun kerja keras, Zhu Hengyu telah sepenuhnya mengendalikan tubuh pertempuran giok roh. 3 tahun kemudian, Zhu Hengyu tidak tahu apakah dia Ling Ming atau Zhu Hengyu. Lagi pula, identitas Zhu Hengyu sebenarnya berasal dari tubuh domba ajaib, dan identitas Ling Ming berasal dari tubuh tempur Lingyu. Dan yang paling penting adalah bahwa meskipun tubuh pertempuran giok roh tidak memiliki kesadaran diri, itu spiritual. Di bawah pengaruh tubuh tempur Lingyu, Zhu Hengyu benar-benar terbiasa dengan identitas Ling Ming. Yang perlu disebutkan terutama adalah, dalam 3 tahun terakhir, Zhu Hengyu dan Cai Yun Seven Fairies sangat dekat. Antara satu sama lain, meski tidak ada cinta antara pria dan wanita, Zhu Hengyu bisa merasakan. 7 saudara perempuan Cai Yun sangat menyayanginya. Hanya, cinta itu egois. Meskipun Cai Yun Seven Fairies semuanya memiliki kesan yang baik tentang dia. Namun, mereka tidak dapat menerimanya dan membagikannya dengan saudara perempuan saya. Saya tidak ingin berbagi, dan saya tidak ingin merusak hubungan antara saudara perempuan dengan mencuri seorang pria. Oleh karena itu, dalam 3 tahun terakhir, meskipun hubungan antara Zhu Hengyu dan ke-7 saudara perempuan itu menjadi semakin baik, hubungan mereka terbatas pada kategori teman dekat. Itu tidak melangkah lebih jauh dan masuk jauh ke dalam hubungan antara pria dan wanita. Selain itu, kecil kemungkinannya akan ada hari yang mendalam di masa depan. Lagi pula, perasaan antara ke-7 saudara perempuan itu telah terpoles selama ratusan juta tahun. Itu sudah kokoh dan tidak bisa dihancurkan.
Selain itu, Chaiyun Seven Sisters juga sangat memahami bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Lingming itu bagus, tapi dibandingkan dengan para suster itu tidak terlalu penting. Setidaknya, untuk saat ini. Tapi, saya tidak tahu apakah itu ilusi Zhu Hengyu. Kapanpun dia memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Seven Sisters. Ketujuh saudara perempuan itu lebih seksi dan genit. Aku sering langsung menggodanya. Zhu Hengyu juga tidak yakin, apakah mereka sedang menggodanya atau bersikap serius. Namun, setiap kali Zhu Hengyu menganggapnya sebagai lelucon, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Justru karena banyaknya kontak dan pertukaran dengan Chaiyun Seven Sisters. Biarkan Zhu Hengyu secara bertahap mengaburkan identitas Zhu Hengyu. Hingga kini, Zhu Hengyu bahkan mengubah klaimnya kepada Lingming. Di awal, Zhu Hengyu akan sering mengatakan hal yang salah. Salah mengklaim sebagai Raja Iblis Hengyu. Namun, dia terlalu sering melewatkannya, dan dia perlahan-lahan memperbaikinya. Bagi Tuhan, kesalahan yang sama tidak pernah dibuat, tetapi dia tidak akan pernah melakukannya sepanjang waktu. 3 tahun kemudian, Zhu Hengyu awalnya mengendalikan tubuh pertempuran Lingyu. Sebenarnya berbicara, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang tubuh pertempuran Gyokro ini. Ciri terhebatnya adalah ia memiliki tubuh pertempuran yang bisa besar atau kecil, dan pertahanannya begitu kuat sehingga hampir tidak bisa dihancurkan. Ditambah dengan artefak suci kekacauan di tangan, pedang tak berujung. Dan mantra pemulihan tingkat yang menantang surga, mantra pengembalian surga. Ini semua adalah keterampilan Lingming. Tentu ada beberapa hal kecil lainnya. Tapi dibandingkan dengan tubuh pertarungan abadi, pedang tak berujung, dan seni kembali ke langit, itu bukan apa-apa. Adapun pedang Zanxian dan pedang terbang Zanxian yang direbut dari klan Elang Emas. Zhu Hengyu telah mengirimkannya. Di antara mereka, Zhu Hengyu memberi Liu Mei pertahanan diri. Zhu Hengyu memberi Gan Ning pedang-pedang itu. Di antara keempat gadis itu, Gan Ning memiliki status dan status terendah. Hubungan antara dia dan Zhu Hengyu murni. Karena itu, Zhu Hengyu memberikan pedang itu padanya. Bila perlu, Gan Ning bisa mengorbankan pedang-pedang. Alih-alih Zhu Hengyu, mobilkan semua kekuatan Mozu. Belum lagi, 3 tahun panen Zhu Hengyu. 3 tahun kemudian, Zhu Hengyu mengatur 4 gadis. Juga berhasil menguasai tubuh pertarungan Lingyu. Sekarang, Zhu Hengyu sudah bisa melamar Dao Trial pribadinya. Meski terus berlatih, kekuatan tubuh tempur Gyokro akan ditingkatkan. Tetapi faktanya, jika tidak ada peluang besar, bahkan jika dia telah berkultivasi selama ribuan tahun, kekuatannya mungkin tidak meningkat 1%. Oleh karena itu, tidak ada gunanya terus mengkonsumsinya. Pada waktu bersamaan, Rainbow Seven Sisters telah menyelesaikan persiapannya. Mengendarai kapal perang Chaos Rainbow mereka, meninggalkan Pulau Altar dan menuju ke Laut Tengah di Lautan Kekacauan. Kapten dari lebih dari 300 kapal perang yang disembuhkan Zhu Hengyu juga mulai bersiap. Namun, dalam waktu singkat tidak mungkin mereka bisa berangkat. Tidak ada gunanya memiliki kapal perang di udara. Biksu yang cukup harus direkrut sebelum mereka dapat berangkat secara resmi. Jika tidak, andalkan saja kekuatan satu orang. Di laut yang kacau ini, tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali. 4 gadis ditempatkan. Mengirimkan Rainbow Seven Sisters. Ucapkan selamat tinggal kepada kapten lebih dari 300 kapal perang yang kacau balau. Setelah Zhu Hengyu mundur dan menyesuaikan diri selama 3 bulan, dia akhirnya terhubung ke Dao Altar dan melamar untuk memulai uji coba Dao pribadinya. Ledakan. Setelah menerima permintaan Zhu Hengyu, raungan keras terdengar dari lautan kesadaran Zhu Hengyu. Di tengah deru keras, lampu jalan putih susu berputar perlahan dengan cepat. Selama rotasi kecepatan tinggi, di tengah klaster cahaya Avenue of Light, pusaran hitam muncul dari kecil ke besar. Daya tarik yang mengerikan menyebar dari pusaran air hitam. Saat berikutnya, Zhu Hengyu hanya merasa hitam di depan matanya. Ketika Zhu Hengyu mendapatkan kembali penglihatannya, dia sudah meninggalkan ruang tertutup. Lihat sekeliling. Zhu Hengyu muncul di sebuah lembah. Di kedua sisi lembah, semuanya merupakan pegunungan tinggi yang bisa mencapai langit. Lihat ke langit. Di atas langit tak berujung, hanya ada langit selebar telapak tangan. Sementara Zhu Hengyu sedang mengamati. Cahaya jalan besar sekali lagi muncul di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Pada saat yang sama, aliran informasi masuk ke dalam pikiran Zhu Hengyu. Saat ini, lokasi Zhu Hengyu adalah salah satu dari banyak medan perang percobaan One Line Sky Canyon. Ini adalah uji coba pribadi tingkat pertama. Rintangan pertama adalah larangan terbang. Selanjutnya, Zhu Hengyu harus mengisi sepanjang dasar ngarai Yixiantian. Semakin jauh Anda terburu-buru, semakin tinggi poin uji coba Anda. Semakin tinggi poin uji coba, semakin baik hadiah akhirnya. Jika Zhu Hengyu dapat bergegas dari bagian Yixian Sky Canyon ini sampai ke ujung Yixian Sky Canyon, kemudian Zhu Hengyu bisa mendapatkan hadiah utama berupa uji coba pribadi. Adapun hadiah besarnya tergantung pada keberuntungan pribadi. Jika Anda cukup beruntung, Anda bahkan bisa mendapatkan Grand Purple Key dan artefak suci Chaos. Ledakan, keroncongan, tepat ketika Zhu Hengyu dengan cepat memahami aturan persidangan.
Ngarai besar itu berguncang dengan keras. Saya melihat sekeliling dengan takjub, dan segera, Zhu Hengyu menemukan perubahan itu. Melihat sekitar, di antara turbulensi yang hebat, seluruh garis ngarai langit dapat digambarkan sebagai langit yang runtuh. Di atas langit, di pegunungan ngarai yang hampir tegak lurus dengan tanah, batu-batu besar terus berjatuhan. Balok-balok batu besar seukuran rumah jatuh dari ketinggian beberapa kilometer. Jika ini terkena, bahkan jika tidak mati, pasti akan mengenai tanah. Jika itu hanya meteorit dari langit, lebih baik mengatakan sesuatu. Tapi arah di belakang Zhu Hengyu sangat berbeda. Tidak hanya banyak bebatuan yang berjatuhan di sana. Apalagi tanah jurang juga retak dan runtuh sepotong demi sepotong. Meskipun Zhu Hengyu mengandalkan pertahanan tubuh pertempuran Gyokroh, dia sama sekali tidak takut cedera. Tapi jangan lupa, garis uji coba ngarai langit ini, tetapi dilarang terbang. Anda tidak hanya dilarang terbang, tetapi Anda tidak bisa terbang sama sekali. Jalan tidak memungkinkan Anda terbang, bagaimana Anda bisa terbang? Dalam kondisi dilarang terbang, setelah Anda jatuh ke lembah retakan, percobaan ini pasti akan gagal. Melihat tanah ngarai runtuh berkeping-keping. Melihat area yang runtuh itu membentang ke arah kakinya. Saat berikutnya, Zhu Hengyu terlambat untuk berpikir. Dia berbalik dengan ganas, mengorbankan pedang tak berujung, dan bergegas dengan seluruh kekuatannya. Sambil berlari dengan kecepatan penuh, Zhu Hengyu menoleh dan melihat ke belakang. Apa yang kamu lihat? Itu kurang dari 100 meter di belakang Zhu Hengyu. Tanah runtuh dengan keras dan cepat. Pada waktu bersamaan, di atas langit, bebatuan berjatuhan seperti tetesan air hujan. Mengusir. Saat Zhu Hengyu berlari dengan kecepatan penuh, suara tajam menusuk terdengar dari langit. Saya mendongak dengan takjub. Seperti yang bisa Anda lihat, sebuah batu besar dengan diameter lebih dari 100 meter runtuh dengan suara melolong. Batu besar itu terlalu besar. Di kedua sisi, mereka hampir menyentuh tepi ngarai. Saya ingin terus maju. Tapi satu langkah di depan, sebuah batu besar dengan diameter lebih dari 100 meter jatuh, menghalangi jalan ngarai selebar 100 meter dengan erat. Saat ini, ada bebatuan besar di depan jalan. Ada bebatuan besar di puncak Gunung Tai. Di belakangnya adalah tanah ngarai yang runtuh dengan cepat. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa terbang. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu mengertakkan giginya dengan keras, dan mengayunkan pedang tak berujung dengan seluruh kekuatannya. Ada suara pecah yang tajam. Pancaran cahaya pisau hitam menerobos udara. Cahaya pisau lewat, batu-batu besar yang jatuh dari langit hancur berkeping-keping dalam sekejap. Lebih dari itu, cahaya pedang gelap tidak menghilang setelah menghancurkan batu besar di langit. Cahaya pisau hitam lewat, batu besar yang menghalangi jalan di depan juga langsung membuka lorong selebar 3 meter. Pada waktu bersamaan, sosok Zhu Hengyu terbang melewati saluran yang dibuka oleh Endless Blade. Dan tepat setelah sosok Zhu Hengyu melompati, sekitar 10 napas kemudian, seluruh tanah dengan cepat runtuh. Melihat ke bawah dari langit, tanah dari seluruh ngarai benar-benar hancur. Sejumlah besar bebatuan berjatuhan menuju kedalaman bumi, jurang puluhan ribu kaki. Tidak perlu diragukan lagi, di ngarai percobaan larangan terbang ini. Begitu Anda jatuh, Anda tidak bisa keluar lagi. Sepanjang jalan antara, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas lega. Jika hanya ada batu besar yang jatuh dari langit, dan jebakan yang jatuh di bawah tanah. Kemudian, dia pasti akan lulus ujian ini dengan sukses. Dengan pedang tak berujung di tangan, di dunia ini, tidak ada rintangan yang tidak bisa dipatahkan. Antara berlari dengan kecepatan penuh, Zhu Hengyu mengayunkan pedang tak berujung dari waktu ke waktu. Potongan-potongan batu besar dipotong satu demi satu. Selama kesibukan sepanjang jalan, waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, di lautan pengetahuan Zhu Hengyu, cahaya jalan memancarkan pesan, saya telah melewati 10% dari panjang ngarai Tianxian, dan kesulitan ujian telah meningkat 10 kali lipat. Apa? Mata Zhu Hengyu membelalak saat menerima pesan dari Dao Ziguang. Sudah lebih dari 3 jam. Ini hanya melintasi Tianxian Canyon, 10% dari panjangnya. Ini terlalu dibesar-besarkan. Selain itu, kesulitan uji coba telah meningkat 10 kali lipat. Apa artinya? Di antara keraguan Zhu Hengyu, kejutan di lembah Tiangmu menjadi lebih intens. Ada lebih banyak batu besar yang jatuh dari langit. Ini belum selesai. Yang paling dibesar-besarkan adalah batu besar yang jatuh dari langit sebenarnya mulai berubah menjadi metamorfosis. Sebelum batu-batu besar itu jatuh ke tanah, mereka berubah menjadi boneka batu. Melihat sekitar, ribuan batu besar, dibuat menjadi boneka batu humanoid. Ketinggian wayang batu ini sekitar 2 meter. Tubuhnya jauh lebih tebal dari manusia biasa. Dalam proses jatuh dari ketinggian, boneka batu ini sebenarnya bisa memanfaatkan kekuatan di tembok gunung untuk dihancurkan menuju posisi Zhu Hengyu. Boneka batu yang tidak dekat dengan tembok gunung dan tidak bisa meminjam dari tembok gunung tidak berkecil hati. Begitu dia mendarat di tanah, dia tiba-tiba membuka kakinya dan menyerbu ke arah Zhu Hengyu. Pada waktu bersamaan, di belakang Zhu Hengyu, tanah ngarai runtuh semakin cepat. Meskipun kecepatan keruntuhannya tidak 2 kali lipat, ia juga dipercepat.
Melihat sekitar, bebatuan besar di langit jatuh seperti tetesan air hujan. Di udara, puluhan juta batu besar itu berubah menjadi boneka batu. Setelah mendarat, ribuan boneka batu berkumpul menjadi pasukan ribuan boneka batu dan bergegas menuju Zhu Hengyu. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengerang. Apakah ini peningkatan kesulitan 10 kali lipat? Apakah ada yang salah? Untuk mengetahui, sebelum kesulitan meningkat, hanya sebagian kecil dari batu Zhu Hengyu yang dapat dihubungi. Tetapi setelah meningkatkan kesulitan, semua batu besar yang jatuh dari langit akan berubah menjadi boneka batu. Dan semua boneka batu akan bergegas menuju Zhu Hengyu. Jika Anda tidak membunuh mereka semua, tidak mungkin melakukan apapun. Membunuh. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu tidak peduli untuk mengeluh, dan memegang pedang tak berujung itu dengan penuh semangat, dan membunuh ribuan boneka batu. Jelas, Dao Ziguang tidak akan berbicara dengan Anda tentang alasan apapun. Tidak peduli kesulitannya meningkat beberapa kali. Secara keseluruhan, untuk setiap meter tambahan yang terburu-buru, poin uji coba akan meningkat 1 poin. Wus-wus, di bawah ayunan penuh Zhu Hengyu, bilah tak berujung itu menari seperti roda. Saat cahaya pedang hitam lewat, semua boneka batu harus dihancurkan. Melihat ke bawah dari langit, ribuan boneka batu berhamburan seperti air pasang. Tapi sebelum menyentuh Zhu Hengyu, logam itu terhapus. Di antara bilah tak berujung yang mendesing dan terbang, seperti sabit dewa kematian, bilah kematian diletakkan. Selama terburu-buru, saya tidak tahu berapa lama. Akhirnya, lampu jalan raya mengirim pesan lagi. Setelah melewati 10% dari panjang Sky Canyon, kesulitan uji coba telah meningkat 10 kali lipat. Dengan pesan jalan terang, di atas langit, batu-batu besar yang jatuh seperti tetesan air hujan berubah menjadi boneka batu. Tapi, apa yang berbeda dari sebelumnya? Wayang batu yang diubah kali ini bukanlah warna biru kebiruan. Warnanya biru dan hitam dengan biru dan hitam. Wayang batu. Betul, yang dipadatkan sekarang bukan lagi wayang batu biasa. Itu adalah boneka batu dengan pertahanan dan kekuatan super yang luar biasa. Menghadapi pemandangan ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Tapi segera, ekspresi Zhu Hengyu berubah dari kepahitan menjadi ekstasi. Meskipun, wayang batu menjadi boneka perang batu. Baik kekuatan pertahanan dan kekuatan serangan meningkat 10 kali lipat. Namun bagi Zhu Hengyu, apakah ada perbedaannya? Jelas tidak. Di depan Endless Blade, tidak peduli seberapa keras Anda geser keluar, tak terkalahkan. Bersemangat, Zhu Hengyu berteriak dan bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Bagaimana dengan Rock Puppets? Di depan pedang tak berujung dengan kekuatan tak terbatas, semuanya sampah. Jauh di antara, boneka pertempuran batu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Zhu Hengyu. Melewati bilah tak berujung, semua boneka batu dipanen secara berkelompok. Lanjut, Zhu Hengyu bergegas sepanjang jalan, melintasi 30%, 40%, 50%, dan bahkan 90% saluran ngarai. Kesulitan percobaan meningkat 10 kali lipat untuk setiap bagian melalui 10% bagian tersebut. Wayang batu, setelah dipromosikan menjadi wayang perang batu. Secara bertahap dipromosikan menjadi boneka pertempuran baja, boneka pertempuran emas hitam, boneka pertempuran platinum. Akhirnya, ketika Zhu Hengyu berhasil melintasi ngarai Tianxian, itu bergegas ke ujung barisan ngarai langit di lembah berdiameter 3 km. Hanya saat ini, cahaya jalan raya mengirim pesan lagi. Mulai saat ini, tingkat kesulitan Trial of the One Line Sky Canyon telah meningkat secara kumulatif hingga 100 kali lipat dari tingkat kesulitan. Wayang perang kental juga telah berubah dari wayang batu asli menjadi wayang batu semrawut. Boneka batu chaos. Apa ini? Faktanya, tubuh pertempuran Gyokro Zhu Hengyu adalah boneka batu yang kacau. Melihat 3000 boneka batu yang kacau di lembah di depan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Sampai sekarang, dia setara dengan 3000 dirinya. Melihat 3000 boneka batu yang kacau, Zhu Hengyu terkejut. Menurut informasi yang diberikan oleh Jalan, 3000 boneka batu ini benar-benar meniru tubuh tempur Zhu Hengyu saat ini. Jika Anda menyingkirkan pisau tak berujung di tangan Anda, sejauh menyangkut tubuh pertempuran itu sendiri, 3000 boneka batu ini persis sama dengan tubuh pertempuran Gyokro Zhu Hengyu. Tentu saja, di jantung tubuh pertempuran Gyokro itu diperoleh dari kembalinya binatang buas dewa beruang kekerasan ke surga, dan lawan tidak memilikinya. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa tubuh pertempuran Gyokro itu sendiri sebenarnya tidak perlu kembali ke surga. Nama lengkap dari tubuh pertempuran Gyokro haruslah tubuh pertempuran Gyokro. Fitur terhebatnya adalah keabadian. Bahkan jika itu dihancurkan menjadi bubuk dengan palu, tubuh pertempuran Gyokro ini akan dengan cepat berkumpul dan terus bertarung. Melihat 3000 boneka batu yang kacau, Zhu Hengyu tidak bisa menahan keringat dingin. Untungnya, dia memilih untuk berada di alam suci agung dan memulai uji coba Dao. Jika tantangan ini datang hanya setelah mencapai tanah suci, itu pada dasarnya sudah mati. Sebenarnya tidak ada perbedaan esensial antara orang bijak dan yang maha kudus. Yang disebut kesucian adalah untuk memurnikan Dao Fa yang utama dari Dao ke Dao.
Selain, fitur paling sakral adalah mendobrak kehampaan dan mengabaikan penghalang ruang. Ketika Great Sage bertarung, dia meledak dengan pukulan, dan harus mengenai tubuh lawan untuk menyebabkan kerusakan. Orang suci berbeda, menunjukkan, bahkan jika jaraknya puluhan ribu mil, itu bisa langsung jatuh di atas kepala lawan. Dari sudut pandang orang yang diserang, jari seperti pilar giok Optimus mengetuk dari langit. Sama seperti gunung giok, hancurkan target sampai mati dengan mudah. Ini adalah cara untuk mencapai langit hanya untuk orang suci sejati. Jika Zhu Hengyu datang ke sini ke Tanah Suci. Lalu, jika 3000 boneka batu yang kacau ditembakkan terlepas dari jaraknya, betapa mengerikannya itu. 3000 orang suci bergabung untuk menyerang, 3000 jari, terus-menerus mengetuk dari langit. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak dibom, tubuhnya akan dibom sejauh ribuan mil. Langsung dari salah satu ujung ngarai, ia terbang ke ujung lainnya. Zhu Hengyu memiliki kesempatan paling banyak, hanya satu untuk mengayunkan pisau. Paling banyak hanya satu lawan yang bisa dibunuh. Kemudian, di bawah serangan intensif dari 3000 boneka batu yang kacau, dia tidak bisa bangun sama sekali. Bukannya Zhu Hengyu terlalu lemah. Faktanya, 3000 gol ini semuanya sepenuhnya meniru tubuh tempur giok rohnya. Semakin kuat Zhu Hengyu, semakin kuat boneka batu yang kacau ini. Bagaimana mudah untuk melawan 3000 diri. Selama pemikiran cepat Zhu Hengyu mengetahui laut, cahaya jalan sekali lagi mengirimkan aliran informasi. Sekarang, Zhu Hengyu telah melintasi seluruh garis ngarai langit dan berhasil mencapai lembah absolut. Selanjutnya, apa yang dihadapi Zhu Hengyu adalah ujian terakhir. Ada total 3000 boneka batu yang kacau balau di lembah. Boneka batu ini benar-benar menyalin tubuh pertempuran giok jiwa Zhu Hengyu. Perlu disebutkan bahwa, 3000 boneka batu yang kacau ini adalah penilaian akhir dan hadiah akhir. Setiap kali boneka batu kekacauan terbunuh, Zhu Hengyu bisa mendapatkan boneka pertempuran giok spiritual. Jika semua boneka batu yang kacau itu terbunuh, Zhu Hengyu bisa mendapatkan 3000 boneka pertempuran giok roh. Boneka pertempuran giok roh ini adalah hadiah terakhir untuk uji coba jalan pribadi. 3000 boneka pertempuran giok roh ini mengandung kekuatan supernatural asimilasi. Alam dan kekuatan dari 3000 boneka pertempuran giok roh akan sepenuhnya mengasimilasi tubuh pertempuran giok roh Zhu Hengyu. Namun, boneka pertempuran giok roh dapat berasimilasi adalah tubuh pertempuran giok roh. Adapun teknik mengembalikan surga yang dilengkapi pada tubuh pertempuran giok roh, pedang tak berujung, tidak ada yang dapat diasimilasi. Jika tidak, jika 3000 tubuh pertempuran giok roh dapat berasimilasi bahkan bila tak berujung, itu akan terlalu menakutkan. Hadiah terakhir ini adalah 3000 artefak suci kekacauan. Itu terlalu dibesar-besarkan, itu sangat dibesar-besarkan. Boneka batu yang kacau adalah tubuh pertempuran giok roh. Tubuh pertempuran Ling Jade sebenarnya adalah boneka batu yang kacau. Keduanya persis sama, antara satu sama lain, adalah mungkin untuk mencapai asimilasi lengkap. Setelah, bahkan jika kekuatan Zhu Hengyu meningkat, itu tidak masalah. Adanya kekuatan supernatural asimilasi dapat membuat boneka pertempuran giok roh asimilasi sempurna. Saat kekuatan tubuh pertempuran giok roh meningkat, kekuatan boneka pertempuran giok roh meningkat secara alami. Perlu disebutkan bahwa, jika kekuatan supernatural dan mantra berasal dari tubuh pertempuran giok roh, kemudian, kekuatan dan mantra supernatural ini juga dapat diasimilasi. Ini cukup untuk Zhu Hengyu. Anda tidak bisa terlalu serakah. Setelah menentukan hadiah untuk level pertama, Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan gembira. Dengan 3000 boneka pertempuran giok roh, sistem pertempuran tubuh pertempuran giok roh telah benar-benar mapan. Mengencangkan pedang tak berujung di tangannya, Zhu Hengyu melompat keluar dengan tiba-tiba. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang pertempuran berikutnya. Itu bisa diringkas dalam dua kata potong. Membunuh itu seperti memotong rumput. Di antara bilah tak berujung yang terbang secara horizontal, bahkan boneka batu yang kacau tidak bisa menghentikannya. Setelah kematian setiap boneka batu yang kacau, itu akan berubah menjadi aliran udara hitam dan putih, yang diintegrasikan ke dalam tubuh pertempuran giok roh Zhu Hengyu. 3000 boneka batu kacau yang disalin oleh Dadao, meskipun kekuatan individu mereka persis sama dengan tubuh pertempuran giok spiritual Zhu Hengyu. Tetapi pada akhirnya, Dadao tidak mungkin meniru artefak yang kacau itu. Dan selama lawan tidak memiliki artefak suci Chaos, Zhu Hengyu memotong dan membunuhnya seolah-olah memotong melon dan sayuran. Alasan hasil ini sebenarnya tidak bisa dihindari. Uji coba jalan pribadi disiapkan untuk pemula yang baru saja memasuki Laut Chaos. Sekarang, meskipun Zhu Hengyu adalah pendatang baru di Dao Trial, dia masih memiliki senjata suci kekacauan di tangannya, pedang tak berujung. Seorang pemula, tapi memegang artefak kekacauan pamungkas. Dengan cara ini, uji coba khusus untuk pemula ini menjadi sepenuhnya tanpa kesulitan. Sepanjang jalan, semua rintangan yang dipasang di jalan itu langsung hancur. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah seperempat jam, 3000 boneka batu yang kacau, semuanya terkubur di bawah bilah tak berujung.
3.000 boneka batu yang kacau, diubah menjadi 3.000 aliran udara hitam dan putih, bergabung menjadi tubuh pertempuran Gyokroh. Meregangkan lengannya dengan nyaman, Zhu Hengyu berdiri tegak. Zhu Hengyu mengkomunikasikan cahaya jalan dengan pikiran ilahi. Sepertinya tidak ada makhluk hidup di ngarai uji coba. Bahkan tanah ngarai, yang telah runtuh dengan cepat masih agak jauh. Di bawah komunikasi Zhu Hengyu, Dao Ziguang akhirnya menjawab, pengadilan pribadi sudah berakhir di sini. Poin percobaan Zhu Hengyu secara alami setinggi langit. Saat ini, hadiah utama telah dikumpulkan oleh Zhu Hengyu. Meskipun, hadiah terakhir kali ini bukanlah artefak chaos. Namun nyatanya, nilai dari 3.000 boneka pertarungan Gyokroh benar-benar di atas artefak suci yang kacau balau. Artefak keramat dari kekacauan dapat dipenuhi dan diminta. Tapi boneka pertempuran 3.000 Gyokroh ini dengan kekuatan supernatural asimilasi adalah sesuatu yang dapat Anda temui tetapi tidak diminta. 3.000 boneka pertempuran Gyokroh ini hanya dapat diringkas dengan kekuatan jalan besar. Dengan 3.000 boneka pertempuran Gyokroh, Zhu Hengyu tidak membutuhkan penjaga dan penjaga. Hah? Dengan suara siulan, mata Zhu Hengyu menjadi gelap. Ketika Zhu Hengyu mendapatkan kembali penglihatannya, dia sudah kembali ke ruang rahasia di Pulau Altar. Apa yang disebut percobaan pribadi ini sangat sulit. Tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk menerobos jika bukan karena pedang yang tak ada habisnya. Di sepanjang jalan, berbagai boneka batu yang turun dari langit bisa menghalangi Zhu Hengyu di jalan. Caixia Seven Fairies, percobaan pribadi mereka hanya mencapai sedikit lebih dari setengah sebelum mereka tersingkir. Kesulitan untuk mencoba mencapai dasar level tidak dapat dijelaskan. Sementara Zhu Hengyu sedang merenung, gelombang kekerasan melambai dari kesadaran Zhu Hengyu. Tiba-tiba, Zhu Hengyu memasuki lautan kesadaran untuk pertama kalinya. Melihat sekitar, Zhu Hengyu tahu cahaya jalan di laut yang meluas dan menyusut dengan hebat. Hah? Di bawah tatapan Zhu Hengyu, kelompok lampu jalan putih susu naik tajam, dan kemudian menyusut tajam. Antara kebangkitan dan penyusutan ini, warna kelompok lampu jalan berubah dari putih susu menjadi merah-merah. Selain itu, bentuk kelompok cahaya juga telah berubah dari bola cahaya menjadi manusia cahaya. Orang ringan. Betul sekali. Kelompok Dao Guang tidak lagi berbentuk bulat. Melihat sekeliling, kelompok cahaya merah samar-samar menampilkan bentuk manusia. Ada kepala, batang tubuh, dan anggota badan. Pada tubuh, tidak ada karakteristik gender yang terlihat. Dalam keterkejutan Zhu Hengyu, kelompok cahaya merah perlahan membuka sepasang mata di wajah kosong itu. Pada waktu bersamaan, mulut melengkung juga muncul. Sepasang mata merah menatap tajam ke arah Zhu Hengyu. Pada saat berikutnya, cahaya jalan membuka mulutnya. Anda telah lulus ujian Dao besar dengan sempurna. Sebagai hadiah, cahaya Dao Anda telah dipromosikan menjadi cahaya Dao Divin. Dao Sengwang. Melihat Dao Sengwang dengan curiga, Zhu Hengyu bingung. Apa maksudmu? Apakah ada perbedaan antara cahaya ilahi di jalan ini dan terang di jalan ini? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Dao Sengwang dengan cepat memberikan penjelasan. Terang jalan adalah proyeksi jalan yang bisa dimiliki semua orang kudus. Jumlahnya tidak terbatas. Setiap tuan suci yang memasuki lautan kekacauan dapat memadatkan jalan cahaya di dalam lautan pengetahuan. Tujuan dari cahaya jalan adalah untuk berkomunikasi dengan jalan tersebut dan mendapatkan tugas dan penghargaan. Tapi Dao Sengwang sangat berbeda. Dao Sengwang hanya dapat diperoleh oleh seorang beku yang telah lulus tes Dao pribadi dengan sempurna. Jika kita mengatakan bahwa cahaya jalan hanyalah proyeksi dari jalan tersebut, kemudian cahaya ilahi Dao setara dengan inkarnasi Dao. Jumlahnya paling banyak hanya 30 juta. Pada dasarnya, para beku yang dapat memperoleh cahaya ilahi Dao adalah benih yang dihargai oleh Dao. Sebagai benih yang dihargai oleh Dadao, pemilik Dao Sengwang akan memiliki lebih banyak keistimewaan. Antara berbicara, Dadao Sengwang melambaikan tangannya. Dalam sekejap pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut, dua monumen batu lagi. Kedua tugu ini memiliki lebar 360 meter dan tinggi 3 km. Kedua tugu batu tersebut menunjukkan cahaya merah dalam warna hitam. Di antara mereka, tablet batu di sisi kiri dipenuhi dengan garis rune. Perhatikan bahwa rune ditulis di prasasti, bukan rune. Syair adalah sejenis teks. Rune adalah simbol hukum komunikasi. Perhatikan baik-baik. Di tablet batu di sisi kiri, dengan rune besar, 9 misi terdaftar. Di antara mereka, tugas di kolom pertama adalah berburu 3.000 monster Chaos tingkat ke-9, dan hadiahnya adalah senjata suci Chaos. Chaos Fierce Beast urutan ke-9 begitu kuat sehingga dapat menghancurkan dunia. Binatang buas yang begitu ganas, begitu ia memasuki dunia surga dan bumi. Hanya dengan menginjak kaki Anda dapat membuat dunia ini runtuh. Binatang buas tingkat 9 ini berkeliaran di lautan kekacauan. Kemanapun dia pergi, dunia lemah yang baru didirikan itu secara tidak sengaja dihancurkan. Untuk memastikan keamanan semua pihak, Dadao akan mengeluarkan banyak misi pencekikan atau perang salib. Hanya, mirip dengan tugas mengalahkan monster Chaos tingkat ke-9, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengambilnya.
Binatang buas tingkat ke-9, itu hanya orang bijak dari jalan besar pasti bisa menghancurkan keberadaan. Tapi masalahnya sekarang adalah, untuk saat ini, tidak pernah ada orang bijak dari Dao-Dao di Laut Kekacauan. Ambil tubuh domba ajaib. Meskipun tubuh Dharma domba ajaib telah mencapai 2 prinsip agung. Namun nyatanya, Dimensik Dharmakaya tetaplah seorang wali surgawi, bukan wali agung. Orang bijak di jalan besar tidak hanya cukup untuk membuktikan hukum 2 jalan besar. Anda harus membuktikan 3000 aturan jalan untuk dianggap bijak. Orang suci sejati adalah makhluk tertinggi yang maha tahu dan maha kuasa. Untuk saat ini, tidak ada orang bijak di jalan. Faktanya, tidak ada beku yang terhubung dengan orang suci di dekat Dao-Dao. Lihat ke bawah satu persatu. Ada total 9 tugas, dan tingkat kesulitannya juga menurun dari atas ke bawah. Misi di kolom pertama adalah Monster Chaotic Order 9. Peringkat di kolom kedua tugas Perang Salib melawan binatang kacau urutan ke-8. Begitu seterusnya dan seterusnya. Tugas di kolom ke-9 adalah mengalahkan Monster Chaotic Order pertama. Setelah menyelesaikan tugas, hadiah tertentu akan diberikan sesuai dengan kesulitan tugas dan tingkat penyelesaiannya. Ada banyak jenis hadiah. Di antaranya adalah artefak suci Chaos, Ki Ungu Hongmeng, kristal suci Chaos, artefak roh bawaan, dan harta karun roh bawaan. Tentu saja, ini hanyalah beberapa hadiah yang lebih mahal. Sebenarnya, jenis imbalannya bervariasi dan aneh. Ambil waktu ini sebagai contoh. Misi tier 3, bersihkan dan hancurkan 300 miliar, monster chaotic tier 3. Hadiahnya adalah 30 juta Chaos Saint Crystal dan kekuatan magis acak. Sayangnya, dengan kekuatan dan pengaruh Zhu Hengyu saat ini, dia masih tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan binatang sengit Chaos tingkat 3. Yang paling membuat Zhu Hengyu tidak berdaya adalah, tugas ini masih ada batas waktunya. Setelah tugas, ada hitungan mundur. Setelah hitungan mundur selesai, tugas akan disegarkan. Jika Anda ingin menerima dan menyelesaikan tugas, Anda harus mengambil dan menyelesaikannya sebelum hitungan mundur berakhir. Tidak cukup hanya mengambilnya, dan Anda harus menyelesaikan tugas sebelum hitungan mundur berakhir. Jika hanya setengahnya yang selesai, tidak sepenuhnya selesai. Itu hanya dapat menerima hadiah Chaos Saint Crystal secara proporsional. Adapun hadiah dari kekuatan magis acak mereka telah dibatalkan. Dengan cepat menyelesaikan 7 tugas di depan, Zhu Hengyu mengarahkan pandangannya pada tugas ke-8 dan ke-9. Di antara mereka, tugas ke-8 jelas sudah terlambat. Waktu misinya tinggal lebih dari 30 tahun lagi. Namun, 30 miliar monster Chaos Order 2 perlu dicekik, yang tidak mungkin dilakukan. Ini adalah tugas tingkat pertama, Zhu Hengyu dapat menyelesaikannya. Persyaratan misinya adalah untuk mencekik 300 miliar makhluk kacau tingkat pertama. Di antara pikiran, Zhu Hengyu mengendalikan roh primordial dan menerima misi tingkat pertama. Wow, dengan suara lembut, aliran cahaya melintas di misi ke-9 di bagian bawah prasasti. Ledakan, di bawah pengamatan Zhu Hengyu, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari prasasti batu di jalan. Pada waktu bersamaan, Dao Sengwang yang melayang di samping prasasti batu Dao berkata dengan tajam, "Selamat, kamu telah menyelesaikan misi pembersihan binatang buas tingkat pertama. Ini adalah hadiahmu." Wow, begitu kata-kata Dao Sengwang jatuh, hujan cahaya berwarna-warni muncul di lautan kesadaran Zhu Hengyu. Melihat sekitar, yang disebut hujan ringan berwarna-warni adalah sejumlah besar kristal suci kacau yang jatuh dari langit. 30 juta kristal kacau penuh, jatuh ke tanah. Probabilitas Chaos Beast yang mengembunkan Chaos Crystal adalah 1 dari 10.000. 300 miliar binatang buas semestinya mampu memadatkan 30 juta kristal suci yang kacau. Tapi sekarang dengan cahaya besar, semuanya benar-benar berbeda. Kecuali untuk kristal suci yang kacau yang terkondensasi setelah binatang buas itu terbunuh. Zhu Hengyu juga dapat memperoleh 30 juta hadiah kristal suci yang kacau dari prasasti tugas. Namun, perlu disebutkan, tugas tingkat pertama hanya dihargai oleh kristal suci yang kacau. Untuk tugas tingkat kedua, hadiah materi dimulai. Untuk tugas tingkat 3, kekuatan magis mulai dihargai. Semakin tinggi peringkat tugas, semakin kaya hadiahnya dan semakin tinggi nilai hadiahnya. Tugas urutan ke-9, bahkan secara langsung memberi hadiah pada artefak suci kekacauan. Melihat hujan kristal suci jatuh dari langit, Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan bahagia. Kapan tugas urutan ke-9 ini selesai? Menghitung dengan hati-hati, itu seharusnya 300 miliar cacing langit kacau yang dicekik oleh 10.000 gunung iblis dalam beberapa tahun terakhir. Di antara sinar warna-warni cahaya, tugas urutan ke-9 dengan cepat menghilang. Tapi segera, sinar cahaya berwarna-warni memadat di prasasti pencarian lagi. Perhatikan baik-baik, tugas lain dirilis. Tujuan misinya masih untuk melenyapkan monster kacau tingkat pertama. Saya dengan tentatif menerima tugas ini. Namun kali ini, tidak ada petunjuk penyelesaian tugas. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu secara berturut-turut mengambil alih tugas tingkat 2 dan tingkat 3. Namun, kedua tugas tersebut belum selesai.
Jelas, hanya pertempuran yang secara pribadi diikuti oleh Zhu Hengyu yang dihitung. Di masa lalu, Zhu Hengyu tidak mengambil alih Gunung Wanmo. Binatang buas yang dicekik oleh nenek moyang iblis surgawi dan nenek moyang bumi yang jahat tidak dihitung. Sebagai salah satu badan hukum Zhu Hengyu, 10.000 gunung iblis di bawah komando badan hukum domba iblis dan binatang buas yang mencekik dihitung. Bahkan pada saat itu, Zhu Hengyu belum mendapatkan cahaya agung, dia juga belum menerima tugas. Tapi Dadao masih menghitungnya di kepala Zhu Hengyu. Setelah tugas yang relevan diterima, hadiah akan segera diberikan. Mengangguk dengan kepuasan. Setelah membaca prasasti tugas di sisi kiri, Zhu Hengyu mengalihkan pandangannya ke monumen batu di sebelah kanan. Melihat sekitar, prasasti batu di sisi kanan memiliki permukaan yang halus tanpa ada tulisan atau garis. Zhu Hengyu berbalik dengan curiga, dan berkata kepada Seng Wang, untuk apa monumen batu ini? Mengapa tidak ada tanda di atasnya? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Seng Wang berkata ini adalah monumen batu kebetulan. Lemparkan kristal suci kekacauan ke dalam prasasti batu kesempatan untuk mendapatkan kesempatan. Setiap prasasti batu dibagi menjadi 30 juta hadiah. Namun, hanya ada 3.000 peluang di setiap prasasti batu kebetulan. Kemungkinan mendapat kesempatan adalah 1 dari 10.000. Jika Anda tidak beruntung, bahkan jika itu menghancurkan ratusan juta kristal suci, itu tetap bukan apa-apa. Dengan keberuntungan, lemparkan saja ke dalam kristal suci yang kacau, Anda bisa mendapatkan miliaran kekayaan. Di antara mereka, peluang terbesar setiap ronde bahkan bisa mendapatkan harta seperti Chaos Secret Artifacts, Chaos Lingbao, dan Hong Meng Ziki. Namun, kemungkinan mendapatkan hadiah tertinggi terlalu rendah. Kemungkinan 1 dari 30 juta. Mendengarkan penjelasan Dao Seng Wang, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menyalakan matanya. Hadiah tertinggi, dimungkinkan untuk mendapatkan artefak suci Chaos, Hong Meng Purple Key, dan Chaos Lingbao. Ini gila. Tentu saja, bukan hadiah tertinggi dari setiap putaran adalah artefak suci Chaos, atau roh ungu yang megah. Hadiah tertinggi pasti merupakan harta yang setingkat dengan artefak suci Chaos, tetapi tidak harus berupa apapun. Sebagai tambahan, ada 30 juta peluang untuk setiap prasasti batu kebetulan. Untuk setiap kesempatan, Anda perlu menginvestasikan 10.000 Saint Crystal. Dari 30 juta peluang, hanya 3.000 peluang yang bisa mendapatkan harta karun. Semua peluang lainnya kosong. Harus tahu, mendapatkan apa-apa sebenarnya adalah kesempatan. Melihat tablet batu kebetulan, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi tertarik. Hingga saat ini, Zhu Hengyu memiliki total lebih dari 60 juta kristal Chaos Saint. Lebih dari 10 juta dari mereka digunakan untuk membangun Raja Iblis. 50 juta sisanya, cukup untuk mendapatkan lebih dari 5.000 peluang. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak akan cukup bodoh untuk mengkonsumsi lebih dari 5.000 kristal suci. Bagaimanapun, kemungkinan 1 dari 10.000 terlalu rendah. Tidak apa-apa untuk menghabiskan lebih sedikit kristal suci dan mencoba keberuntungan Anda. Tetapi jika Anda berinvestasi terlalu banyak itu sedikit tidak bijaksana. Nafas panjang. Di antara tangan besar Zhu Hengyu, kristal suci warna-warni yang menumpuk di tanah terbang. Wow, begitu kristal suci yang kacau mendekati prasasti batu kebetulan itu berubah menjadi cahaya warna-warni dan menyatu menjadi prasasti. Dengan sejumlah besar cahaya warna-warni yang masuk. Di atas lempengan batu kebetulan, riak warna-warni mengalir. Di antara riak-riak itu, permukaan halus dari prasasti batu itu sepertinya memadatkan sesuatu. Tapi, dengan 10.000 kristal suci yang kacau digabungkan, riak warna-warni itu pecah. Tidak ada yang bisa dipadatkan. Jelas sekali, kesempatan ini bukannya tidak terkondensasi. Hanya saja kesempatan ini bukan apa-apa. Menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu melambaikan tangannya lagi dan melemparkan 10.000 kristal kekacauan lagi. Segera, riak warna-warni beredar di tablet batu kebetulan lagi. Wow, segera, dengan suara lembut, riak warna-warni pecah lagi. Menghadapi pemandangan ini, Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum pahit. 30 juta peluang, hanya 3.000 peluang yang memiliki harta karun. Kemungkinan 1 dari 10.000. Tanpa percaya pada kejahatan, Zhu Hengyu terus melemparkan kristal suci kekacauan ke tablet batu kebetulan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam perasaan Zhu Hengyu, sepertinya hanya waktu yang singkat berlalu. Tapi di tanah, 30 juta kristal suci yang kacau telah dikonsumsi seluruhnya. Berhenti dengan hampa, Zhu Hengyu tercengang sesaat dan kemudian dia berkeringat deras. Mengerikan, benar-benar mengerikan. 30 juta Chaos Saint Crystal, apakah semuanya dikonsumsi seperti ini? 3.000 peluang semuanya kosong. Yang ini, meskipun kemungkinan mendapat kesempatan hanya 1 dari 10.000. Tapi 3.000 kali berturut-turut, tapi tidak sekali, apakah ini terlalu sial? Tidak, saya tidak bisa melakukan ini lagi. Menurut metode ini, sekalipun ada gunung emas, ia akan segera dikalahkan. Aku menarik nafas dengan gemetar. Zhu Hengyu menoleh dan memandang Dadao Seng Wang. Baiklah, bolehkah saya bertanya, paling banyak berapa kali berturut-turut seseorang melewatkan kesempatan?
Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Dadao Sengwang berkata keberuntungan terburuk telah terjadi dengan lebih dari 37 juta peluang kosong berturut-turut. Faktanya, dia tidak pernah mendapat kesempatan dalam hidupnya. Apa ini? Mendengar kata-kata Dao Sengwang, Zhu Hengyu terkejut. Melihat Dao Sengwang dengan tidak percaya, Zhu Hengyu terus bertanya, bagaimana dengan keberuntungan? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Dao Sengwang berkata dengan tenang, bagi mereka yang beruntung, 3 kali berturut-turut, semua mendapat kesempatan. Dalam 3 kesempatan, ia memperoleh artefak suci Chaos, harta karun roh bawaan, dan 3 ki ungu besar. Kamu, saya, ini. Mendengar kata-kata Dao Sengwang, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Orang yang sama, mengapa jaraknya begitu besar? Sampai sekarang, di ruang dimensi Zhu Hengyu, meskipun masih ada lebih dari 20 juta Chaos Saint Crystal, Zhu Hengyu tidak akan terus bertaruh. Jika Anda tidak beruntung, tidak peduli berapa banyak Anda bertaruh, itu tidak berguna. Untuk mengetahui, untuk setiap peluang batu prasasti, ada 30 juta peluang. Setiap peluang bernilai 10.000 Chaos Saint Crystal. Oleh karena itu, total nilai setiap batu kebetulan setinggi 300 miliar kristal Chaos. Belum lagi, Zhu Hengyu tidak memiliki begitu banyak kristal suci. Bahkan jika dia memilikinya, itu tidak berguna. Prasasti batu kebetulan bergantung pada kebetulan, bukan siapa yang punya uang. Bahkan jika Zhu Hengyu memiliki 300 miliar Chaos Saint Crystal, dan semuanya hancur, dia mungkin telah kembali dengan tangan kosong. Anda memasukkan uang tanpa batas, tetapi Anda tidak mendapatkan apa-apa. Mereka yang cukup beruntung untuk merokok beberapa kali secara acak mengambil semua kesempatan. Kesempatan yang tersisa juga diambil oleh para beku lainnya. Kemudian, hasil akhirnya adalah, bahkan jika Anda berinvestasi 300 miliar, Anda masih memiliki peluang nol pada akhirnya. Menurut Dao Sengwang, seseorang pernah menginvestasikan 80 miliar kristal kekacauan dalam prasasti batu kebetulan. Pada akhirnya, saya tidak mendapat apa-apa. Bahkan tidak ada kesempatan terkecil, apa yang harus dilakukan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.